Selain Bitcoin halving, momen yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Bitcoin di 2024 adalah persetujuan ETF Bitcoin Spot yang telah lama tertunda. Dan akhirnya, per 10 Januari 2024, OJK-nya Amerika Serikat, yaitu Securities and Exchange Commission atau SEC, akhirnya menyetujui pengajuan ETF Bitcoin Spot oleh 11 perusahaan. Produk ETF Bitcoin Spot ini telah terdaftar di pasar saham Nasdaq ataupun New York Exchange. Setelah pengumuman tersebut, harga Bitcoin ini sempat naik ke level 48.900 per video ini dibuat. Tapi fun fact-nya, sebelum ETF Bitcoin Spot resmi disetujui, ada drama dikit nih. Jadi akun Twitternya SEC sempat kena hack dan bilang kalau semua aplikasi ETF Bitcoin Spot telah disetujui. Pas saat itu, harga Bitcoin pun langsung melonjak tinggi sampai 47.975 US dollar. Namun nggak lama setelah itu, Ketua SEC Gary Gensler langsung turun tangan dan melakukan klarifikasi di akun X pribadinya. Beliau bilang bahwa berita tersebut palsu karena akunnya kena hack, sehingga menyebabkan volatilitas dan harga Bitcoin kembali turun ke level 45.000. Oke, jadi kenapa persetujuan ETF ini ditunggu-tunggu banget nih? Karena persetujuan ETF Bitcoin Spot ini membuka pintu baru untuk investasi Bitcoin. Ini bisa jadi cara yang gampang untuk orang-orang yang selama ini pengen investasi di Bitcoin tapi nggak tahu gimana caranya. Kalau dari sisi penggemar kripto, tentunya berharap hal ini bisa jadiin Bitcoin dan kripto lainnya semakin dikenal oleh banyak masyarakat yang tentunya bisa naikin harga dan juga likuiditas Bitcoin itu sendiri. Disetujuinya ETF Bitcoin Spot ini menggambarkan penerimaan institusi keuangan tradisional global terhadap Bitcoin yang semakin tinggi. Keputusan SEC ini juga dapat berpotensi menarik perhatian lebih bagi industri keuangan tradisional di Indonesia terhadap Bitcoin. Kalau kita berkaca dari ETF emas, ada hal menarik yang bisa kita lihat nih, terutama dalam konteks potensi pertumbuhan Bitcoin. SPDR Gold Shares, salah satu ETF emas paling terkenal yang pertama kali terdaftar di Bursa Efek New York pada November 2004. Tapi sebenarnya ETF emas pertama kali itu diluncurkan di Australia setahun sebelumnya, yaitu di tahun 2003. Dari sana kita bisa ngelihat sebuah tren kenaikan harga emas yang cukup dramatis. Misalnya pada November 2004 emas itu diperdagangkan di harga sekitar 430 US dollar. Kalau kalian yang sering trading gold pasti tahu kan harga emas sekarang berapa. Menariknya, harga ini naik 2 kali lipat di akhir 2007 dan puncaknya pada akhir 2011 harga emas sudah melonjak sekitar 300% mencapai angka 1.900 US dollar. Kenaikan harga emas setelah peluncuran ETF ini memberikan kita gambaran tentang apakah mungkin terjadi pada Bitcoin. Dengan melihat pola pergerakan harga emas setelah ETF pertamanya, akan ada kemungkinan bahwa Bitcoin juga akan mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Contohnya, dalam skenario terbaik, harga Bitcoin bisa aja mencapai sekitar 120.000 US dollar. Oh ya, ini belum termasuk faktor lain yang bisa mempengaruhi harga. Salah satunya seperti halving keempat Bitcoin yang akan terjadi di April 2024 ini. Halving ini secara historis telah menjadi katalis untuk kenaikan harga Bitcoin. Sehingga dengan adanya halving ini, potensi kenaikan harga Bitcoin mungkin aja lebih tinggi dari perkiraan semula. Ngomongin tentang halving, kita bahas dikit yuk. Ketika halving pertama kali Bitcoin terjadi, reward mining itu dipotong setengah, dari 50 jadi 25 Bitcoin per blok. Di saat itu, orang-orang masih bingung apakah hal tersebut akan berpengaruh terhadap harga Bitcoin atau enggak. Dan ternyata di awal 2013, harga Bitcoin langsung melesat dari 13 dolar menjadi sekitar 1.000 dolar di akhir tahun. Lalu pas halving kedua, reward miningnya dipotong lagi nih dari 25 Bitcoin jadi 12,5 Bitcoin per bloknya. Kali ini orang-orang udah mulai nebak-nebak pasti harga Bitcoin bakal naik lagi. Dan bener aja di 2017 harga Bitcoin nyaris nyentuh 20.000 US dollar. Itu adalah kali pertama Bitcoin jadi populer dan dikenal banyak orang di dunia. Lanjut di halving ketiga ini, hadiah mining dipotong lagi jadi 6,25 Bitcoin per bloknya. Pokoknya sesuai namanya yaitu halving. Jadi potongnya itu selalu setengah. Di saat itu di tahun 2020 banyak yang udah yakin nih kali ini pasti Bitcoin bakal naik lagi. Dan ternyata memang betul harga Bitcoin naik lagi hingga mencapai puncaknya di 60.000 US dollar. Sekarang orang-orang udah makin paham karena berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Momen halving ini pun menjadi sesuatu yang paling ditunggu-tunggu penggemar Bitcoin selama ini. Banyak yang mengantisipasi sejarah akan terulang kembali pada halving keempat ini di tahun 2024. Karena dengan adanya halving, pasokan Bitcoin akan semakin sedikit yang menjadikan Bitcoin lebih eksklusif dan tentunya harga berpotensi naik. Namun jika berkaca ke halving-halving sebelumnya, ada pola yang cukup menarik. Biasanya harga Bitcoin tidak langsung melonjak tinggi setelah halving terjadi, tapi bull market cenderung terjadi sekitar 8-10 bulan setelah halving tersebut. Jadi bisa dibilang harga Bitcoin saat ini belum ada apa-apanya. Tapi ini merupakan prediksi dan bisa aja berubah dikarenakan di tahun 2024 ini ada Bitcoin Spot ETF
yang udah kita bahas tadi. Habis itu, The Fed juga bilang akan cut rate 3 kali di tahun ini. Dan kita juga melihat bahwa adopsi kripto ini semakin luas secara global. Jadi menurut gue pribadi, nggak menutup kemungkinan Bitcoin bisa naik lebih cepat setelah halving, even pas halving terjadi. Untuk ini jujur nggak akan ada yang tahu pasti. Jadi saran gue, kalau kalian emang punya tesis dan juga conviction terhadap Bitcoin, better jangan timing the market. Jangan pernah nunggu. Selama ada uang, ya udah sikat aja. Toh margin of safety-nya masih besar kan? Kalau target kalian di 100.000 atau 120.000 US dollar. By the way, menurut kalian Bitcoin bakal keberapa nih di 2025? Coba komen di bawah ya. Kita bahas sedikit lagi mengenai ETF. Jadi ETF Bitcoin ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk investor yang sebelumnya belum pernah invest di Bitcoin sama sekali. Karena nggak perlu khawatir soal keamanan Bitcoin dan nggak perlu repot soal mekanisme penyimpanannya. Karena ETF ini memberi cara yang lebih mudah dan aman untuk punya exposure ke Bitcoin karena tunduk terhadap regulasi yang sudah ada. Hal ini berarti investor bisa mendapatkan exposure ke Bitcoin dengan cara yang lebih aman dan juga teratur. Cuma ya kekurangannya karena mekanisme transaksinya seperti di saham, maka kita nggak bisa simpen Bitcoinnya sendiri kalau kita beli dalam bentuk ETF. Tapi kalau untuk kalian yang memang udah ngerti kripto, ya udah pasti prefer beli sendiri di exchanger dan self custody. Jadi Bitcoin ETF ini marketnya lebih ke investor yang masih ada di TradFi. So after Bitcoin ETF, what's next? Pertanyaan ini makin menarik karena seiring persetujuan ETF Bitcoin, harga Ethereum melonjak 9% dalam 24 jam terakhir. Eric Balchunas, analis ETF senior di Bloomberg Intelligence, mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat skenario ketika ETF Bitcoin Spot disetujui, tetapi ETF Ethereum Spot tidak disetujui. Agak belibet ya. Intinya dia bilang kalau Bitcoin Spot ini disetujui, ya harusnya ETH juga disetujui. Mungkin untuk hal ini kita akan bahas lebih dalam di video berikutnya. Kalau menurut kalian bakal disetujuin atau enggak nih? Kalau iya disetujuinnya kira-kira kapan? Coba komen di bawah ya. Untuk investment plan di Bitcoin masih sama selama harganya masih di bawah 60.000 US dollar, gue akan tetap beli rutin. Kalau harga Bitcoin udah naik di atas 60.000 dan gue ada cash lebih, gue akan hajar ke alts yang belum naik. Jadi harapan gue pribadi sebenarnya Bitcoin ini stay dulu sih di harga-harga sekarang atau kalau bisa cenderung turun sampai ke 40.000. Cuma ya gue nggak tahu ya bakal bisa turun lagi atau enggak. Jadi tiap ada duit pasti gue cicil. Jadi buat kalian yang belum join ke Akademi Kripto, masih ada diskon 5.300.000 cuma sampai tanggal 31 Januari 2024. Buat dapetin diskonnya langsung klik aja link ada di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Ingat ya, 31 Januari. Setelah itu gue nggak tahu bakal ada diskon lagi atau enggak. Oh ya, buat kalian yang belum punya akun exchanger yang ada di sini, kalian bisa langsung buat via link yang ada di deskripsi. Gue udah taruh lengkap semuanya. Saran gue buat dulu aja semuanya, mau dipakai atau enggak urusan belakangan. Karena mumpung masih ada welcome bonus dan rebate fee transaksi seumur hidup. Jadi kalau kalian udah buat nih akunnya sekarang, otomatis bonus dan rebate-nya itu nempel di akun kalian selamanya. Karena kita nggak tahu kan promo-promo kayak gini bisa ada sampai kapan. Di YouTube ini ada 4 series yang terus gue update. Ada belajar trading dari nol, total ada 12 episode. Ada series perspektif, lalu ada series kripto lucu-lucu di mana gue akan beli koin atau token sesuai requestnya kalian. Dan ada series gibah produktif dengan format podcast. Coba kalian komen di bawah series mana yang paling kalian suka. Nanti gue akan buatin lebih sering lagi. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.